warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru pendamping. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran persiapan pelaksanaan lomba yang juga menjadi bagian dari KKSI Urban Farming kali ini. Waktu yang terjadwal itu selama 1 jam pemaparan, yang di dalamnya nanti ada tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti seperti pertemuan berikutnya, akan diawali dengan penanya yang raise hand gitu ya, yang angkat tangan, kemudian nanti akan dipilih yang melalui chat pertanyaannya. Yang melalui chat nanti bisa dipilih saya atau dipilih oleh Ibu Gesit sebagai narasumber. Kemudian yang perlu disepakati juga bahwa selama narasumber menyampaikan materi, maka seluruh peserta untuk mematikan mikrofonnya. Nah, hal-hal itu yang perlu kita sepakati di awal, Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan Ibu Gesit. Monggo bisa dimulai pemaparannya. Monggo, Ibu Gesit. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Guntur. Oke. Baik, saya share screen dulu, Nje. Sudah muncul? Bapak Ibu? Loh, Mbak, hilang ya, Mbak? Belum kelihatan, Ibu Gesit. Oh. Ya, Pak, jenengan mawon, Pak. Oke, J. Dari panitia sudah saya kirim, J. Oh, J, sebentar. Muncul, Pak? Muncul? Muncul. Oh ya, dah ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Selamat siang, Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Guntur selaku host dari SMK Negeri 11 Semarang. Kemudian yang kami hormati para Bapak Ibu pendamping KKSI Urban Farming 2021, kemudian semua peserta siswa-siswi SMK seluruh Indonesia yang berbahagia dan kami banggakan. Selamat siang semua.
Nggak ngantuk ya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang hidroponik. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zubaidah Gesit Cahyati, SP dari SMK Negeri 1 Bawen. Kami biasa di sini bekerja sebagai guru. Selain 2019 lalu, memang SMK Bawen sebagai pengampu urban farming di KKSI 2019, sehingga mungkin ini yang menjadikan hal untuk dijadikan sharing saya untuk belajar maupun berbagi tentang hidroponik kepada anak-anak SMK di seluruh Indonesia. Saya harap pada kesempatan belajar dan berbagi tentang hidroponik ini, kita semua semangat dan bisa berkreativitas untuk selanjutnya nanti melaksanakan lomba Urban Farming 2021 ini dengan sukses dan mendapat juara-juara yang membanggakan bangsa tentunya. Baiklah, saya akan mulai mengantap dulu. Apa itu hidroponik? Kok ragel mana, Mbak? Bentar. Nah, sudah. Apa itu hidroponik? Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah yang berasal dari kata hidro dan ponos. Hidro berarti air dan ponos berarti kerja. Hidroponik ini dikembangkan pertama kali pada awal tahun 1900-an di Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia dikembangkan sejak tahun 1980-an. Pada hidroponik ini, kita mengenal berbagai kelebihan dibanding dengan budidaya secara konvensional di lahan. Di antaranya, yang pertama, hidroponik bekerja secara bersih, semua dalam keadaan steril. Kemudian, yang kedua, nutrisi yang diberikan ke tanaman efisien. Yang ketiga, nutrisi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman, karena tidak ada zat lain yang mungkin dapat bereaksi dengan nutrien. Kemudian, tanaman bebas gulma. Keuntungan yang lain, tanaman lebih jarang terkena hama dan penyakit. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman lebih terkontrol. Tanaman sayuran dan buah dapat berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Kemudian lahan yang dibutuhkan untuk budidaya relatif sempit. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan budidaya secara konvensional, budidaya konvensional bekerja tidak bersih, bekerja tidak dalam keadaan steril. Nutrien yang diberikan ke tanaman kurang efisien. Yang ketiga, nutrien yang diberikan dapat bereaksi dengan zat yang mungkin ada dalam tanah, karena tanah tidak steril. Kemudian gulma sering tumbuh di tanah. Selanjutnya, tanaman lebih terserang hama dan penyakit. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman kurang terkontrol. Kualitas dan kuantitas produksi tanaman kurang. Dan kebutuhan lahan yang dibutuhkan relatif sangat luas. Untuk hidroponik, ada beberapa tanaman yang biasa dibudidayakan. Biasanya mempunyai nilai komersial yang tinggi. Nah, bisa dilihat ada gambar melon untuk buah ya, tomat, kemudian sayur daun selada, kemudian bahkan tanaman hias itu juga bisa. Kemudian untuk jenis-jenis buah
Ya, ada sayur buah, ini ada cabai, tomat, melon, semangka. Bisa kita lihat bahwa produk yang dihasilkan dari hidroponik ini sangat bersih, menarik, dan tentunya mempunyai kualitas yang tinggi. Nah, di dalam mengenal hidroponik ada beberapa sistem yang sudah berkembang. Di antaranya ada aeroponik system, big system, NFT system, DFT system, floating ref atau rakit apung, drip system, dan ebb and flow. Nah, pada kesempatan hari ini, saya diberi amanah kita belajar tentang NFT system dan drip system. Nanti kita akan bahas di situ. Langsung saja kita mulai dari drip system. Nah, bisa dilihat gambarnya, ini adalah drip system yang kebetulan saya ambil gambar di SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang. Drip system adalah sistem hidroponik di mana nutrisi diberikan dengan cara meneteskan air dan nutrisi secara terus-menerus sepanjang pemberian nutrisi diarahkan langsung ke daerah perakaran tanaman, sehingga nutrisi dapat terserap oleh tanaman. Jadi bisa dilihat ini setiap polybag ada dripnya untuk dialiri nutrisi. Adapun skema dari sistem drip bisa dilihat ini air nutrisi pada tandon dialirkan melalui pompa akhirnya ke input dari paralon atau selang, kemudian langsung ke drip masing-masing ke polybag, sehingga akar tanaman bisa langsung menyerap nutrisi maupun air yang diberikan. Untuk sistem drip ini bisa juga tidak menggunakan aliran listrik, asal tandon diberikan pada tempat yang tinggi, dan itu hanya untuk beberapa tanaman, mungkin tidak sampai ribuan ya. Kalau untuk sistem industri, ya mungkin kalian menanam melon 1000 tanaman, ya tentu pakai pompa ya, karena tekanan air maupun nutrisi diperlukan menyebar merata ke seluruh tanaman. Sedangkan kalau yang tidak pakai listrik itu mungkin bisa 50 ya, itu bisa untuk skala rumah tangga. Ini untuk skema sistem dripnya. Kemudian bisa dilihat di sini aplikasi sistem drip itu bisa diterapkan ke tanaman buah, misalnya melon, ya. Kemudian paprika bisa juga ya. Itu. Jadi ini gambarnya, ini saat panen melon di SMK kami kebetulan. Ini melonnya namanya melon dino. Seperti telur dinosaurus ini mungkin. Kenapa dinamakan dino? Kemudian kita lanjutkan kelebihan dan kekurangan sistem drip. Kelebihan sistem drip diantaranya yang pertama, masalah akar kurang mendapat cairan nutrisi dapat dihindari. Yang kedua, akar mendapat oksigen yang memadai. Yang ketiga, biaya konstruksi irigasi sistem yang murah. Yang keempat, sistem irigasi tetes sangat sederhana dan komponennya juga sedikit, jadi tidak terlalu rumit. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba
bikin di rumah untuk skala rumah tangga tanpa listrik bisa. Kemudian yang terakhir menghemat listrik. Adapun kekurangannya dari sistem drip ini adalah satu, sering terjadi selang tetes tersumbat karena adanya kotoran pada cairan nutrisi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya kesalahan manusia ataupun human error. Yang ketiga, selang tetes tidak tertanam ke dalam akar dengan benar. Kemudian kita lanjutkan. Untuk media yang biasa digunakan di sistem hidroponik drip karena menggunakan wadah polybag, itu bisa menggunakan media tanam organik. Bisa campuran arang, sekam dengan kokopit. Nah, di sini saya perlihatkan contoh media tanam organik yang biasa digunakan di sistem hidroponik. Ya, mungkin kalau yang dari SMK Pertanian sudah paham ya, akan arang sekam, kokopit itu mungkin sudah paham. Kalau yang belum bisa dilihat itu perbedaannya. Kemudian perlu diketahui juga ada beberapa media tanam non-organik yang biasa digunakan di sistem hidroponik. Di antaranya ada rock wool, ini gambar rock wool, kemudian hidroton, kemudian zeolit, perlit, trikel, dan juga pasir. Nah, adapun kelebihan dari media tanam N-organik atau non-organik, yang pertama, permanen atau dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, poros, aerasi optimal. Kemudian yang ketiga, cepat meloloskan air, media tidak terlalu lembab. Kemudian yang keempat, sterilitasnya lebih terjamin. Kemudian yang kelima, jarang digunakan sebagai inang bagi jamur, bakteri, dan virus. Maaf Ibu Gesit, sebelum dilanjutkan. Ya, halo. Ya, sebelum dilanjutkan mungkin ini ada perangkat yang dekat dengan laptop panjenengan sehingga suaranya feedback. Oh, jadi Pak. Yes. HP mungkin bisa, ya Pak? Mungkin bisa dimatikan dulu. Oh iya. Kok kayak suaranya? Bisa dilanjutkan ya? Oke, silakan Bu. Ya, sampai ke tadi kelebihan media tanam non-organik diantaranya permanen atau dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama, kemudian poros, aerasi optimal, kemudian cepat meloloskan air, media tidak terlalu lembab, sterilisasinya lebih terjamin, jarang digunakan sebagai inang bagi jamur, bakteri, maupun virus. Bisa dilihat gambarnya perbedaan antara rock wool, hidroton, dan zeolit. Nah, kemudian perlu diketahui kalau yang arang sekam tadi, yang media organik itu dibuat dari sekam padi yang dibakar. Entah itu disangrai atau dengan cara yang lain. Kemudian kalau kokopit itu dibuat dari serabut kelapa yang sudah melalui proses perendaman beberapa waktu untuk mengurangi kadar tanin di dalamnya. Nah, kemudian ada beberapa alat yang mungkin perlu dikenalkan kepada anak-anakku semua, bahwa perlengkapan hidroponik diantaranya ada pada gambar ini, ada rock wool, ada ini net pot, ya. Kemudian alat PDS, pH meter, ya. Ada
pompa, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke hidroponik NFT. Hidroponik NFT itu adalah sistem hidroponik di mana tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Di mana bisa dilihat pada gambar sistem sirkulasinya sebagai berikut. Jadi ada tandon nutrisi, kemudian ada maksud saya ada pompa untuk mengalirkan nutrisi ke pipa input, kemudian dialirkan ke guli atau pralon yang terdapat tanamannya, sehingga tanaman itu bisa menyerap air, nutrisi, dan oksigen sampai turun ya, karena ini miring ya, turun oleh pipa output dan kembali ke tandon. Ini sistem dari NFT. Jadi untuk aliran nutrisinya ini terus-menerus dan tipis. Makanya kenapa dinamakan nutrien film teknik. Karena tadi tidak terjadi genangan dan alirannya tipis. Itu yang membedakan NFT dengan hidroponik sistem lain. Di mana hidroponik ini biasa digunakan untuk skala industri. Jadi industri-industri yang memproduksi sayur selada secara besar-besaran, kemudian mungkin pakcoy, ya, itu bisa dilakukan secara besar-besaran dengan sistem NFT ini. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan sistem NFT. Kelebihannya diantaranya, 1, dapat mempermudah pengendalian nutrisi pada daerah perakaran. Yang kedua, kebutuhan air dan nutrisi dapat terpenuhi dengan baik sekaligus mudah. Yang ketiga, kesegaran nutrisi berikut tingkat konsentrasi larutan nutrisi yang dibutuhkan. Dapat disesuaikan dengan umur dan jenis tanamannya. Kemudian, kekurangan dari sistem NFT ini ada 3, yaitu yang pertama, investasi dan biaya perawatan yang sungguh mahal. Ya, jadi peralatan pralon, listrik, dan sebagainya itu investasinya relatif mahal. Yang kedua, sistem ini sangat tergantung terhadap energi listrik. Yang ketiga, jika suatu tanaman terjangkit penyakit, maka lebih cepat menular ke tanaman. Jelas ya ini. Kemudian bisa kita lihat gambar dari aplikasi NFT sistem. Ini sepertinya tidak miring ya, tetapi untuk NFT ini harus miring ya, karena sirkulasinya tipis dan biar merata dari atas sampai bawah, kemudian dialirkan lagi terus-menerus. Ini adalah hidroponik sistem NFT dengan tanaman selada. Kita lanjutkan. Nah, untuk NFT maupun sistem drip, tentu kita yang pokok harus bisa mengenal nutrisi hidroponik. Tidak ada salahnya jika saya bahas juga di sini. Mungkin bagi yang SMK pertanian sudah tidak asing lagi, tetapi kalau bagi peserta yang bukan pertanian mungkin bisa dijadikan tambahan wawasan.
karena di sini kita belajar bersama. Ya, biasanya memang untuk hidroponik menggunakan nutrisi yang ada di pasaran itu AB mix. Di mana AB mix itu mengandung unsur hara makro maupun mikro. Unsur karbon, hidrogen, dan oksigen itu merupakan unsur hara esensial yang melimpah di alam. Oksigen gratis ya. Hidrogen juga gratis, karbon gratis di alam ini. Sungguh kita harus bersyukur ya, di mana keberadaan 3 unsur itu sudah ada di alam. Kemudian AB mix tadi, saya ulangi, mengandung unsur hara esensial, baik hara makro maupun mikro. Makro kita tahu bahwa unsur tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, seperti N, P, K, ya, dan lain sebagainya. Kemudian unsur hara mikro, itu unsur hara keberadaannya sedikit, tetapi wajib ada. Jadi tetap dibutuhkan oleh tanaman. Jadi ada 2 tadi, unsur hara makro dan mikro. Untuk makro, tadi saya ulangi, ada nitrogen, fosfat, sulfur, kalium, kalsium, magnesium. Itu yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh setiap tanaman. Sedangkan unsur mikro, besi, mangan, tembaga, seng, boron, molibdenum. Ya, nanti bisa dicari fungsi masing-masing dari unsur hara mikro dan makro tersebut. Banyak sekali fungsinya. Nah, di sini tidak akan saya bahas. Lanjut saja ke nutrisi AB mix tadi. Ya, jadi kenapa nutrisi hidroponik itu disebut AB mix? Kenapa demikian? Jadi dalam pengemasannya, nutrisi hidroponik itu biasanya dipisahkan dalam 2 kemasan. Seperti gambar yang tadi. Ada kemasan A dan kemasan B. Untuk memudahkan penyebutannya, maka kemasan 1 disebut komponen A, dan kemasan kedua disebut kemasan B. Ini di toko-toko pertanian juga banyak sekali dijual. Di toko online juga ada. Jadi adik-adik semua bisa membeli untuk lomba nanti. Kemudian kenapa harus dipisah dalam 2 kemasan? Jadi kenapa harus ada A, ada B? Nah, karena ada unsur-unsur yang tidak boleh tercampur dalam bentuk pekat atau konsentrasi yang tinggi. Karena dapat bereaksi yang menyebabkan terbentuknya endapan, sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Contohnya saja, Ca dan SO4, ini menjadi CaSO4, akan menjadi endapan gipsun. Kemudian Ca, PO4, CSP, tri superfosfat, itu sulit larut. Nah, kemudian Fe, PO4, ferrifosfat, endapan juga sulit larut. Jadi di situ cukup jelas kenapa AB mix itu dipisah. Dari uraian di atas, maka perlu diperhatikan saat membuat larutan AB mix, gunakan wadah atau alat-alat yang berbeda untuk masing-masing kelompok untuk komponen A dan B. Jadi jangan lupa diberi label apakah itu stok A ataupun stok B. Ya. Jangan sampai yang komponen A ditulis B, komponen B ditulis A, jangan. Ya. Jadi sesuaikan dengan label yang mungkin AB mix-nya dibeli di toko online maupun toko pertanian. Kemudian dalam penggunaan air baku untuk membuat larutan pekat, ya, biasa gunakan air yang ppm-nya serendah mungkin atau 0 ppm. Kemudian kita lanjutkan.
Untuk budidaya sistem hidroponik dimulai dengan sama ya seperti dengan budidaya di lahan, ada proses penyemaian, pembesaran, ya, peremajaan, pembesaran dan sebagainya. Ya. Ini kita bahas tentang tahap semai media rock wool. Jadi untuk yang NFT itu biasanya kan sayur daun, ya. Biasa menggunakan medianya adalah rock wool. Nah, rock wool ini bisa dipotong-potong dengan ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm. Kemudian disusun rapi di tray dan dibasahi hingga rata atau jenuh. Bisa juga disiram ataupun dispray sedikit demi sedikit. Lalu dibuat lubang tengahnya sedalam kurang lebih 5 mm ya untuk nanti tempat benihnya. Nah, ini kemudian nomor 2, masukkan biji sayuran ke dalam lubang supaya ya di tengah ya, kemudian semprot dengan air kembali sampai basah. Lalu tutup dengan plastik hitam supaya cepat berkecambah dan letakkan di tempat terlindung dengan sinar matahari. Nah, setelah 3 hari atau 4 hari dibuka atau setelah biji itu mulai keluar radikel atau radikula. Yang ketiga, dalam 2 kali 24 jam umumnya benih sayuran sudah support atau berkecambah. Itu bisa dilihat gambarnya. Itu benih mulai berkecambah. Segera buka plastik penutup tadi ya. Letakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara bertahap untuk mencegah etiolasi. Jadi kalau etiolasi itu kan kekurangan sinar matahari. Umur spor itu bervariasi tergantung varietas dan kualitas benih. Sprout ya, maaf. Sprout ya istilahnya. Atau berkecambah. Yang keempat, umur semai sekitar 10 sampai 21 hari. Untuk sayuran daun beda ya, untuk sayuran daun 10 sampai 14 hari. Pada umur ini biasanya sudah tumbuh daun sejati. Nah, itu bisa dilihat daun sejati itu 2 seperti itu. Dan disertai pertumbuhan akar yang semakin panjang sebagai tanda waktunya pindah tanam. Nah, itu kebetulan menggunakan rock wool untuk yang jenis NFT. Dan tahap penanaman, yang pertama siapkan terlebih dahulu larutan dengan konsentrasi 5 mili larutan A dan 5 mili larutan B untuk setiap 1 liter air baku. Nah, nanti tergantung tandonnya yang digunakan itu volumenya berapa. Kalau volumenya 100 ya tinggal mengalihkan. 100 liter berarti butuh berapa? A-nya berapa? B-nya berapa? Tinggal mengalihkan ya. Bisa ya? Jadi setiap 5 mili larutan A dan 5 mili larutan B itu untuk 1 liter air baku. Ya, jadi disesuaikan wadah atau besarnya wadah yang digunakan. Yang kedua, masukkan benih beserta rock wool ke net pot. Selanjutnya siap dipindah ke sistem tanam yang sudah disiapkan. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Ada stok A, stok B. Stok A diambil 5 mili, stok B diambil 5 mili untuk 1 liter. Tinggal dikalikan nanti tandon kalian itu ukuran berapa. 10 liter atau 100 liter, ya tinggal mengalihkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah perawatan. Untuk perawatan itu jangan lupa selalu kontrol volume air nutrisi. Ya, tanamannya besar, tentu tandonnya harus
lalu dicek. Kadang untuk skala industri itu dicok itu apa nama bahasa Indonesianya? Ditambah lagi sehari itu mungkin 2 kali. Karena tanamannya banyak, butuh nutrisi dan airnya banyak. Jadi volume di tandon nutrisi itu selalu dicek. Nah, kalau memang itu skala industri. Yang kedua, kontrol konsentrasi nutrisi. Menggunakan alat tadi, gambarnya juga ada, alat TDS maupun EC meter. Jadi untuk selada ppm-nya berapa disesuaikan. Biasanya kalau pengalaman kami itu 800 ppm. Ini tergantung dari jenis tanaman. Kalau tanaman buah tentu berbeda lagi. Kemudian yang ketiga, kontrol pH nutrisi. pH fungsinya kita sudah tahu untuk penyerapan nutrisi. Pastikan cukup paparan sinar matahari minimal 7 jam per hari. Kemudian yang kelima, sebaiknya lakukan pengurasan tandon dan ganti nutrisi baru setidaknya sekali dalam 1 periode tanam, terutama untuk tanaman umur panjang. Nah, demikian untuk presentasi dari kami. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti silahkan kita berdiskusi, belajar bersama. Nah, kemudian bisa adik-adik lihat juga ada channel YouTube saya yang mengulas tentang hidroponik, di mana saya ulas tentang hidroponik sistem drip, kemudian ada sistem raket apung, ya bisa dilihat di channel YouTube saya ini. Kita bisa saling berbagi dan mungkin bermanfaat bagi yang awam atau belum sama sekali mengetahui tentang hidroponik. Demikian ulasan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kesit, luar biasa materinya yang disampaikan. Disampaikan tadi prosesnya dari awal sampai akhir. Kalau anak-anakku semuanya masih belum memahami saat ini, tadi juga sudah disediakan link YouTube-nya. Mungkin setelah ini bisa dilihat gitu. Kemudian nanti juga akan kami share materi ini di Google Drive. Nah, ini sudah ada yang mengangkat tangan ini, Bu Kesit, mau bertanya ini, semangat ini pesertanya. Nah, mungkin dari ini dulu, dari Michelle Aurora Della, silakan. Ya, silakan Pak, dari sebut nama dan SMK-nya ya. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Aurora Michelle dari SMK 1 Tanjung Pinang Kepri. Tanjung. Silakan. Putus kelihatannya. Hari sekali. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Mbak Michelle dari Tanjung Pinang ya. Jauh sekali. Ya, selamat siang, enggak ngantuk ya. Untuk kebutuhan air, ya kita bisa berdasarkan pengalaman saja. Kita lihat nutrisi di tandon. Ya. Biasanya kalau tanaman itu sudah besar, pengalaman dari sekolah kami itu kan ada satu greenhouse yang isinya itu sekitar 3.000 lebih untuk selada. Itu untuk tandonnya kita 1.000, itu biasanya kita jok atau kita tambahi itu sehari sekali. Jadi jangan sampai dalam tandon itu
habis sementara yang dialirkan tidak ada sehingga tanaman menjadi layu. Gitu, nggih. Baik, Bu. Jadi kalau intinya kalau tanamannya banyak, tandon juga harus menyesuaikan yang besar ya. Kalau skala rumah tangga misalnya hanya 1 hidroponik kit itu kan mungkin 5 sampai 10 liter atau 1 ember itu kan sudah cukup. Itu bisa dilihat tiap hari kan dicek ya. Kalau sudah lebih dari separuh ya lebih aman ditambahkan ya. Jangan sampai ditinggal lama. Nah, tahu-tahu habis, nah, tanaman tidak terkena nutrisi maupun air, akhirnya layu. Dan biasanya nanti pompa itu juga akan terbakar ya, karena tadi tidak ada yang dialirkan ya. Itu lama-lama juga rusak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mbak. Yang lain? Terima Terima kasih. kasih, Ibu Gesit. Nah, berikutnya ini ada yang mau bertanya lagi ini. Mungkin kemarin belum sempat bertanya. Dari SMK Negeri 1 Bawen ini, Bu Gesit. Oh, Mau bertanya. J. Silakan, Mas atau Mbak yang di situ. Ya, Assalamualaikum, Bu Gesit. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, untuk konsentrasi seperti tanaman melon atau semangka itu membutuhkan pH airnya berapa sama nutrisinya itu berapa ppm? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali yang ditanyakan. Ya, murid saya sendiri nih. Iya, mumpung ketemu kali, Bu. Ya, mumpung ketemu. Ini PTM kan hanya 30%, Pak. Iya. Jadi mereka masih online kalau yang lain itu. Hanya sedikit sekali, 30%. Nah, terima kasih ya, Mas. Untuk tanaman buah, misalnya melon, semangka, itu pH yang digunakan itu cenderung netral ya, 6,5 ya sampai 6,8. Kemudian untuk nutrisi itu beda dengan sayur daun ya ataupun selada ataupun kangkung misalnya. Ini membutuhkan ppm-nya lebih tinggi. 1.200 ya sampai 1.500 kalau sudah berbuahnya itu sudah mulai masak itu agak tinggi ya. Jadi di mana kebutuhan nutrisi itu juga disesuaikan dengan fase tanaman, apakah fase vegetatif atau generatif. Jadi kalau tanamannya kecil itu kan otomatis butuh nutrisi atau makan yang sedikit dibandingkan yang sudah dewasa atau yang sudah berbuah. Sama juga dengan kalian. Anak yang kecil dengan anak yang sudah dewasa tentu kebutuhan nutrisinya berbeda. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih. Berikutnya ada dari SMK Raudotul Muqtadin. Silakan. Ya, silakan, Mas. Masih di-unmute dulu, Mas. Di-unmute dulu. Suaranya. Sebentar. Oke. Suaranya belum terdengar, Mas. Di-on-kan dulu mikrofonnya. Ya, silakan. Kelihatannya ada gangguan di perangkatnya, Mas. Audionya nggak masuk. Oke, disiapkan dulu perangkatnya. Kita bergeser ke penanya berikutnya. Nanti silahkan angkat tangan lagi setelah penanya berikutnya. Pastikan audionya sudah baik. Nah, saya ke ini dulu, ke Linda Nur Aziza. Silahkan, mikrofonnya dinyalakan. Assalamualaikum. Saya Linda Nur Aziza dari asal sekolah SMK Negeri 1 Tulambong Tengah. Izin bertanya, Bu. Mengapa tanaman kami warna hijaunya tidak terlalu pekat, padahal sudah diberi nutrisi sesuai dosis pada umurnya? Sekarang umur tanaman kami sudah 11 hari, dan pada minggu pertama sudah diberi
nutrisi dosisnya sebesar 500 sampai 600 ppm. Memasuki minggu kedua ini, kami beri dosis sebesar 600 sampai 800 ppm. Apakah kurang cahaya atau karena nutrisinya nggak tepat ya, Bu? Oke. Terima kasih. Tanamannya apa, Mbak? Selada. Oke, selada ya. Selada itu relatif lumayan ya untuk pemeliharaannya. Itu untuk nutrisi itu kita biasa pakai di sekolahan kami itu 800 ppm. pH 6,5, kemudian air baku. Ya, di sini air baku perlu dicermati, tidak boleh sembarang air baku karena kalau skala industri itu nanti kalau tidak pas pH-nya bisa-bisa nutrisi tidak terserap. Ya, jadi bisa jadi seperti itu. Atau kalau kurang cahaya ya karena saya tidak bisa melihat greenhouse-nya Mbak, apakah kurang cahaya apa tidak ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu diamati lagi apa penyebabnya. Karena itu memang butuh yang pertama kalau selada itu selain nutrisi juga sinar matahari. Ya, itu juga di dalam greenhouse toh, Mbak? Di dalam greenhouse ini? Tidak, Bu, di naungan. Oh, di naungan. Ya, naungannya apa dulu? Jadi bisa jadi kekurangan cahaya juga bisa ini. Ya, kalau memang pakai paranet, Bu. Oh, pakai paranet ya. Itu berarti kurang sinar itu, Mbak. Paranetnya berapa persen? Ya, ini Bu menutupi semua yang di atas itu. Oh, ya. Jadi paranet kan juga macam-macam ya, Mbak. Untuk selada itu sebaiknya pakai saja jangan paranet, tapi itu pakai UV. Jadi plastik UV ataupun fiber. Jangan paranet ya. Mungkin cahaya yang masuk di situ kurang. Bisa jadi sehingga fotosintesis tidak sempurna dan akhirnya daunnya itu kurang hijau. Begitu. Terima kasih. Bu, maaf, Bu. Ya. Yang 800 ppm itu dari awal minggu pertama atau dari minggu sampai minggu keberapa ya, Bu, ya kok udah 800 ppm-nya? Ini maksimal, Mbak. Artinya kalau tanaman sudah besar. Kalau pas awal-awal tentu ya jangan segitu, ya. Oh iya. Terima kasih, 600 itu berani. Ya. Terima kasih. Minggu pertama itu 500 juga masih berani. Ya, terima kasih. Baik, berikutnya tadi yang belum sempat audionya terdengar, mungkin sudah diperbaiki dari SMK Raudotul. Apakah masih bergabung di sini? Oke. Kita ke ini dulu, Bu, ke pertanyaan di setting. Oke. Ya, Pak. Oke. Ada beberapa ini. Ini dari SMK Negeri 1 Glagah, Banyuwangi. Saya mau tanya bagaimana cara perawatan hidroponik di lokasi yang berangin. Monggo, Gesit. Terima kasih. Dari SMKN 1 Glagah Banyuwangi ya. Oke. Lumayan jauh nih Banyuwangi. Iya. Untuk perawatan hidroponik di lokasi yang berangin. Jadi untuk skala industri hidroponik itu biasanya kan digunakan greenhouse-nya. Jadi greenhouse itu juga fungsinya untuk mencegah dari serangan serangga, kemudian angin, dan lain sebagainya. Sehingga tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Demikian rupa dengan atap yang ada UV-nya atau bisa menyerap sinar matahari sehingga tanaman itu bisa berfotosintesis. Adapun lokasi yang berangin tadi memang itu
kendala alam, kendala alam itu seminimal mungkin memang harus kita atasi ya dengan cara tadi di dalam greenhouse budidayanya untuk hidroponik ya. Jadi kalau skala industri di lokasi berangin kok enggak pakai greenhouse ya resiko ya. Pengalaman ini di sekolah saya itu untuk yang raket apung itu kan enggak di dalam greenhouse ya. Kita jejer di pinggir-pinggir jalan karena memanfaatkan lahan di pinggir jalan di atas saluran air. Nah, itu kan diberi atau ditata raket apung beberapa. Nah, di situ lokasi kita memang kadang itu saat peralihan musim itu angin selalu besar. Nah, akibatnya apa kalau angin terlalu besar? Atapnya itu bisa terbang Pak ikut angin ya. Ya namanya alam itu tidak bisa kita hanya meminimalisir. Jadi itu otomatis kita rugi kan kalau seperti itu. Ya, kalau untuk secara industri ya tentu hidroponik dilakukan di dalam greenhouse. Ya, kemudian kalau anginnya itu kencang ya jangan greenhouse-nya mungkin tidak terlalu tinggi ya atau ideal lah itu. Mungkin itu jawaban dari kami berdasarkan pengalaman yang kami alami ini. Ya, ya itu pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Bu Gesit. Tadi Bu Gesit menyampaikan pengalamannya. Jadi ini informasi yang benar-benar ini akurat gitu. Nah ini sebelum ke raise hand ada dari chat lagi ini Bu Gesit dari SMK Negeri 1 Sukorejo mau bertanya pH dan TDS yang baik buat pertumbuhan hidroponik itu berapa? Kemudian apa solusi yang harus kita lakukan jika terjadi ketinggian atau kerendahan pH? Monggo Bu. Nah, jawab dulu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk pH. Jadi pH itu kan derajat keasaman di mana satu tanaman jika pH-nya itu cenderung netral itu bisa menyerap dari nutrisi. Kalau terlalu tinggi tentu itu bersifat basa. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu harus diasamkan menjadi ke 6,5 itu. Nanti otomatis juga tanaman tidak bisa menyerap nutrisi. Begitu juga sebaliknya jika terlalu asam, ya asam ini ya tentu harus ditambahkan KOH misalnya ya. Ini untuk menjadi netral atau ditambah basa ya sehingga tanaman bisa menyerap nutrisi. Seperti itu. Atau kalau pengen cepat itu bisa pakai pH up maupun pH down. Jadi itu kalau tentang pH ya. Kemudian yang sebelumnya tadi untuk TDS maupun pH ya. pH ya. Itu rata-rata untuk tanaman buah ya 6,5 sampai 7 ya. Kemudian nutrisinya 1.200 sampai 2.000 ya kalau melon itu pengalaman kami atau 1.800 itu nanti kan itu juga akan mempengaruhi tingkat kemanisan dari buah. Jadi semakin ya ambangnya tadi 1.800 atau 2.000 itu nanti kemanisannya itu atau Brix-nya itu menjadi tinggi di atas 13. Kalau sudah di atas 13 itu tentu akan bisa masuk pasar supermarket. Kemudian untuk sayur, itu sayur daun, itu juga tergantung jenisnya. Selada dengan sawi itu juga sudah beda, atau dengan kangkung itu beda. Jadi rata-rata untuk sayur daun itu 700 sampai 800 ppm, dan pH juga 6,5 sampai 6,8. Gitu Pak mungkin. Oke. Satu lagi mungkin di pertanyaan di chat, nanti kita bergeser ke raise hand.
Ini dari SMK 1 Kayong. SMK 1 Kayong Utara. Pertanyaannya, tanaman apa saja yang bisa ditanam menggunakan media hidroponik? Monggo, Ibu. Tanaman apa saja yang bisa digunakan menggunakan media hidroponik? Gitu, J? Ya. Ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk tanaman buah, banyak sekali, bisa melon, semangka, ya, paprika kalau yang sayur buah ya, tomat ceri, cabai yang tentunya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian untuk sayur daun bisa sawi, kangkung, selada, ya, pakcoy, ya. Kemudian masih banyak lagi ya sayur daun yang sekarang tren itu. Basil itu juga mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kemudian daun mint ya untuk kebutuhan apa itu namanya hotel-hotel berbintang itu dibutuhkan. Walaupun mereka itu butuhnya sedikit tapi kontinu. Jadi kita juga harus bisa bekerja sama dengan macam industri di bidangnya, di bidang hidroponik ini. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi itu anak-anakku semuanya, tadi ada kata kunci yang menarik itu dari Bu Gesit yang terakhir disampaikan. Jadi ketika kita sudah memiliki produk, maka berikutnya kita harus berpikir bagaimana kita membangun relasi dengan customer dari produk itu gitu. Itu menjadi bagian yang penting. Selain yang penting juga bagaimana kita menciptakan produknya yang benar gitu. Oke, ke raise hand dulu dari SMK Balikambang Jepara, silakan. Pertanyaannya disampaikan, mikrofonnya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya dari SMK Balikambang Jepara. Mau izin bertanya, untuk tanaman sayuran itu lebih baik di media tanam apa ya, Bu? NFT atau DFT? Terima kasih. Coba diulangi. Untuk tanaman sayuran itu lebih baik ditaruh di media tanam atau sistem penanaman apa ya, Bu? NFT atau DFT? Terima kasih. Ya. Jadi dua-duanya bisa ya, baik DFT maupun NFT itu untuk sayur, daun bisa. Jadi tinggal pilih, kita bisa mengetahui dulu kelebihan dan kekurangan NFT, kemudian dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan DFT. Nanti tinggal kita pilih, ya. Oke. Ada yang sudah belum jelas, Mas, atau masih ada pertanyaan tambahan? Sudah jelas. Terima kasih. Ya, jadi Baik. medianya bisa pakai rock wool bisa. Kalau sistemnya tinggal pilih untuk sayur daun dua-duanya bisa. Jadi bisa pilih NFT, bisa pilih DFT. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang DFT itu kan masih ada genangan ya. Jadi kalau listriknya itu mati, itu tidak bakal layu beberapa jam itu masih bisa bertahan. Tapi kalau NFT itu kan tipis ya. Sirkulasi nutrisinya itu kan tipis. Sehingga kalau listrik mati, pompa mati, itu apalagi keadaan panas. Nah, itu kadang pengalaman juga dari sekolah kami. Itu pernah seperti itu, listrik mati. Nah, kalum kabeh ya, atau layu semua. Ya, lebih 2 jam gitu aja, karena di dalam greenhouse itu kan panas ya, karena ultraviolet masuk, apalagi kemarau semacam ini. Panas sekali, kalau tiba-tiba mati, akhirnya banyak yang layu. Itu. Kalau untuk skala rumah tangga ya pilih DFT enggak apa-apa. Karena kalau pas listrik mati tadi kan masih bisa seger. Itu. Ya, Paham terima ya? kasih, Bu. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Bagus sekali. Berikutnya dari Andre, silakan disampaikan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan SMK 1 Bawen ingin bertanya, untuk menjaga hidroponik agar terhindar dari hama, sebaiknya penyemprotan dilakukan berapa kali? Ya, terima kasih Mas Andre. Untuk di hidroponik ini kan lokasinya atau biasa kita menggunakan greenhouse ya. Greenhouse tadi fungsinya untuk juga menghindarkan dari serangga atau hama. Ya. Kemudian instalasi greenhouse itu juga harus disesuaikan. Untuk keluar masuk itu tidak boleh sembarang orang masuk patogen atau penyebab hama maupun penyakit ya. Nah, makanya untuk yang perawatan itu kalau sayur daun itu setidaknya jangan sampai disemprot ya, karena tadi ada greenhouse yang sudah meminimalisir adanya suatu hama. Tapi kalau misalnya untuk pemeliharaan yang misalnya untuk di melon itu bisa 1 sampai 3 kali itu. Jadi jangan sampai seminggu sebelum panen, misalnya melon nih, seminggu sebelum panen masih disemprot itu jangan ya, karena itu akan merugikan konsumen. Bisa residunya itu bisa masuk ke dalam buah melon tersebut. Jadi kalau untuk di greenhouse itu relatif aman ya dari hama. Walaupun tidak memungkiri, kadang tetap ada 1-2. Jadi penyemprotan juga tergantung dari jenis hama dan frekuensinya, atau maksudnya banyak sedikitnya. Terima kasih. Baik, kita ke chat lagi. Ini Bu Gesit ada pertanyaan dari SMK mana ini? Bentar. Ini pertanyaannya, jika akan dibuat sistem vertikultur tinggi antara rak satu dengan rak lain, idealnya berapa sentimeter? Itu pertanyaannya, Bu. Untuk vertikultur ya, vertikultur itu kan bertingkat ya. Bertingkat ini diusahakan jangan sampai antara tingkat 1 dengan 2 itu menutupi atau nanti pertumbuhannya tidak jadi bagus. Nah, makanya harus dibuat jarak. Nah, jaraknya bisa 30 sampai 50 cm. Ini juga tergantung tanamannya. Jadi kalau misalnya vertikultur, kita punya vertikultur yang berbentuk segitiga gitulah. Nah, misalnya untuk satu jenis sayur misalnya, itu tidak masalah kalau misalnya selada itu kan pendek-pendek ya. Tapi kalau misalnya dibuat yang bawah itu selada, yang tengah itu kangkung, kemudian atas apalagi lah, itu kan tentu butuh jarak tanam yang sesuai ya. Ya, jangan sampai sing tengah misalnya, sing tengah malah tinggi-tinggi, sedangkan sudah ada lagi rak yang menutupi, itu jangan sampai, karena pertumbuhan juga akan terganggu. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Gesit. Ini ada dari partisipan yang raise hand gitu. M. Nur Ilham, silakan. Assalamualaikum, saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Kota Waring Lama, Kalimantan Tengah, mau bertanya, apakah ada perlakuan khusus pada bibit atau benih tanaman sayuran dengan tanaman buah? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, apakah ada perlakuan khusus pada bibit yang disemai gitu ya? Iya. Terima kasih. Untuk perlakuan khusus itu hampir tidak ada ya, karena untuk misalnya saja untuk selada yang disemai itu namanya benih itu kan sudah mempunyai cadangan makanan ya. Nah, di dalam persemaian itu juga waktunya hanya sebentar.
tadi 10 sampai 14 hari sudah bisa dipindah di pembesaran ataupun permajaan. Nah, itu hampir tidak ada nutrisi yang diberikan saat umur segitu ya. 10 hari tadi. Sama juga dengan yang di mana? Di melon misalnya membibitkan melon ataupun apa itu namanya? Misalnya tomat gitu ya. Itu sebelum dipindah itu biasanya kami tidak menggunakan perlakuan khusus baik nutrisi ataupun yang lain tidak ya. Karena tadi sudah mempunyai cadangan makanan untuk mereka tumbuh sampai batas dia dipindahkan itu masih cukup ya. Ya, kalaupun memang ingin menggunakan itu saya rekomendasikan menggunakan POC atau pupuk cair organik. Kalaupun pakai yang pabrikan itu tentu harus memperhatikan dosis. Ya, jangan sampai dikasih dosis tinggi malah tanaman mati atau tidak kuat ya. Jadi seperti itu. Dari pengalaman kami tidak menggunakan sama sekali nutrisi untuk masa persemaian tersebut. Terima kasih. Itu Mas Nur Ilham, jelas ya? Ya, jelas Pak. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang akan disampaikan dari anak-anakku sekalian atau Bapak Ibu guru pendamping KKSI? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan pertanyaan di chat, saya rasa tadi beberapa sudah terwakili, sudah dijawab oleh Bu Gesit gitu. Selanjutnya, oh ya, ini ada dari SMK Muhammadiyah. Silahkan Mbak, di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Guntur. Untuk Ibu, saya mau bertanya, tanaman kami usianya setelah kami pindah di pipa itu sudah 5 hari dan sudah mulai tumbuh untuk daun-daun yang baru. Tapi untuk daun barunya itu berwarna kuning, Bu. Awalnya kami tadi lihat kadar nutrisinya sekitar 800 ppm. Kemudian untuk langkahnya kami memberikan tambahan nutrisi hingga 1000 ppm untuk payon atau atapnya itu sudah menggunakan plastik sehingga tidak kurang cahaya. Apakah langkah yang kami lakukan itu sudah benar atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir sama dengan pertanyaan yang tadi, ya. Ini bisa jadi malah kelebihan nutrisi itu, mosok baru umur berapa sudah diberi 1000? Mulai hari ini, Bu. 5 hari setelah, kan hari Sabtu kami mindahkannya di pipa itu hari Sabtu. Jadi kalau sekarang sudah sekitar 5 hari. Ya. Jadi itu bisa jadi malah kelebihan kalau menurut saya ya. Karena yang biasa kami lakukan untuk selada ya, terutama ini 5 hari belum sampai diberi sampai 1000 itu enggak ada. Paling kalau kita beri pun itu paling 400, 500 itu untuk umur segitu. Itu dari pengalaman kami. Tanamannya juga selada? Untuk tanamannya bayam sama sawi jaisim. Oh, sawi jaisim. Ya bisa jadi itu tadi air baku pH-nya tidak sesuai kalau sudah dicampur nutrisi ya. Itu mungkin
yang menyebabkan sehingga tanaman tidak bisa menyerap nutrisi atau tumbuh dengan baik. Seperti itu. Kalau pengalaman dari kami, itu air baku itu kan utama aja. Sampai kita itu tidak berani untuk menggunakan air sumur. Kita menggunakan dari PDAM atau apalagi kemarau seperti ini itu beli. Nah, lebih aman itu kita kalaupun pengen gratis itu air hujan. Sebenarnya air hujan itu bagus. pH-nya kan 0, netral ya. Jadi kalau sudah dicampur nutrisi, itu kalau diukur jadi lebih valid dan nanti hasilnya lebih bagus. Oh iya Bu, untuk air yang kita gunakan air sumur. Karena kami mengambil air yang alami, jadi tidak menggunakan air pump. Berarti malah keliru ya Bu. Oke. Itu tempat kami itu juga sampai stres ya ibaratnya ya. Mengatasi itu juga gagal terus, tapi akhirnya kita menemukan tidak berani kita menggunakan air sumur, apalagi air sumur di kami itu kadar Fe-nya tinggi atau besinya, sehingga tidak bagus untuk tanaman. Air hujan berarti itu menggunakan bagus. air pump. Oke. Kalau misalkan menggunakan air pump, berarti air yang sudah ada di tandon itu kami kami buang semuanya, kemudian kami ganti dengan air pump menggunakan nutrisi yang baru, semuanya diganti gitu Bu. Ya, coba seperti itu Mbak. Pengalaman kami seperti itu. Tapi kalau itu yang NFT ya, sistem NFT. Kalau sistem yang drip itu aman karena apa ya? Air bersama nutrisi itu kan diserap dulu oleh media atau oleh media yang ada di polybag itu. Kalau pengalaman di sekolah kami seperti itu. Untuk yang selada itu kami tidak berani mengambil air sumur, tapi kalau yang melon itu kita berani. Ya, relatif masih aman gitu kalau yang untuk melon. Seperti itu. Oke. Untuk di kami sistemnya DFT, Bu. Oh, iya. Ya, ini mungkin ada yang lebih paham lagi nggih, yang mungkin dari ibu-ibu pendamping silakan memberi komentar juga tidak apa-apa ya, karena kita sifatnya di sini belajar. Jadi belajar dan berbagi, sehingga mungkin kalau saya ada kekurangan mohon dibetulkan atau bisa kita saling sharing di sini. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu jawabannya. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bisa membantu jawabannya. Oke. Terima kasih sekali Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tadi Bu Gesit menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita berbagi pengalaman gitu ya Bu ya. Selain Bu Gesit juga memaparkan apa yang sudah dialami, kemudian diceritakan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru pendamping dan anak-anakku semuanya. Barangkali Bapak Ibu guru pendamping juga memiliki pengalaman yang berbeda dengan kasus yang sama, mungkin bisa diceritakan di sini. Oke, bisa silahkan. Oke. Ini kan banyak SMK yang, nah ini kan seluruh Indonesia ya, yang mungkin banyak pengalamannya, yang ada di Aceh, di mana ini Kendal, ini SMK Kendal juga ada, SMK Temanggung yang juga sudah profesional di hidroponik. Sebelum ke penanya yang dari partisipan Raisen, ini ada pertanyaan dari chat Buksit dari dari SMK Negeri 1 Ampana. Nggih, Pak. Ini pertanyaannya, kira-kira berapa lama nutrisi AB mix dalam wadah bisa dipakai yang sudah dicampur, yang disimpan dalam wadah terpisah sebelum dimasukkan dalam tandon? Tertulis seperti itu, Bu Gesit. Nggih. Monggo. Ya. Berapa lama ya? Ya, itu kita kan juga tergantung wadah yang atau yang digunakan ya. Nah, kalaupun kita membuat stok, ya stoknya itu sampai habis gitu aja enggak apa-apa. Itu kan tidak ada kadaluarsanya ya itu. Biasanya kita membuat stok itu kan misalnya
sekaligus 50 liter stok A, 50 liter stok B, nah itu digunakan sampai habis tidak apa-apa. Gitu Pak. Oke, ya seperti itu jawabannya tadi dari penanya dari Mas Arifuddin kalau tidak salah ini dari SMK Negeri 1 Ampana. Bapak Ibu guru pendamping KKSI Urban Farming dan seluruh peserta, apakah masih ada pertanyaan yang akan disampaikan? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Bu Gesit. Sekiranya masih ada informasi tambahan atau sudah cukup dan bisa kita akhiri untuk pertemuan kali ini, Bu Gesit. Terima kasih. Mungkin karena waktu yang mungkin sudah mendesak ya, atau hampir habis waktu yang diberikan kepada panitia. Bapak Ibu untuk pendamping yang misalnya dari SMK Pertanian, ya saya harap lebih semangat lagi dalam lomba ini ya, sehingga jangan kalah dengan yang bukan pertanian gitu. Walaupun bisa kemungkinan itu terjadi ya, karena kita tidak tahu karena kegigihan, keinovasian maupun hal-hal yang lain. Nah, kemudian untuk nutrisi yang bisa misalnya tadi ada yang membuat penelitian kecil, membuat nutrisi sendiri, itu silahkan membuat inovasi, misalnya NPK dicampur gandasil, itu dibuat inovasi untuk nutrisi, dicoba dulu bisa, bagaimana nanti pengalamannya. Ya. Intinya kan memang ada unsur hara makro maupun mikro, sehingga diberikan ke tanaman dan akhirnya bisa diserap dengan kunci pH yang ada, disesuaikan pada masing-masing tanaman, dan itu kuncinya tadi ada ikhtiar, ada doa ya tentunya, itu salah satu yang utama. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih, tetap semangat. Untuk adik-adik yang mau lomba, saya ucapkan selamat, sukses selalu. Semua itu berprestasi, kalaupun menang kalah itu biasa. Menang itu berarti bonus, tetapi di sini kalian sudah berprestasi semua. Jadi saya harap kalian berprestasilah pada zona kalian. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Subaidah Gesit Cahyati SP dari SMK Negeri 1 Bawen yang sudah menyampaikan informasi pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru pendamping yang sudah bertahan di Meet kali ini dan juga anak-anakku semuanya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Gesit bahwa kita semua harus semangat mengikuti proses ini sampai nanti akhir dan ujungnya nanti ada lomba, diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan semua nanti yang terlibat itu sudah memiliki prestasi, tadi sudah disampaikan oleh Bu Gesit, dan kalau juara itu bonus. Gitu. Kata kuncinya di situ, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mengikuti proses ini dan diberikan keselamatan dan sehat selalu untuk kita semuanya. Bisa kita akhiri pertemuan kali ini, dan terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf apabila ada banyak tutur kata yang kurang berkenan dan kurang pas, dan bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Matur nuwun.